Di samping Indonesia ini sebagai peringkat pertama paling parah kecanduan handphone, sebagaimana video saya sebelumnya, ternyata orang Indonesia ini juga kecanduan nonton YouTube. Menurut survei mengungkap bahwa warga Indonesia banyak menghabiskan waktunya di handphone untuk menonton video-video, tayangan-tayangan, konten-konten yang ada di media sosial YouTube. Hal ini terungkap dalam sebuah laporan yang terbaru, yaitu Media State of Mobile 2024 yang dirilis oleh Data AI pada awal tahun 2024. Dari laporan tersebut menunjukkan orang Indonesia ini paling banyak menghabiskan waktunya di platform layanan video milik Google tersebut dengan total waktu 69,9 miliar jam sepanjang tahun 2023. Durasi ini meningkat cukup banyak, yaitu sekitar 3% secara tahun ke tahun atau year on year, yang biasa disingkat YOY tadi. Ini dibanding tahun 2022. Di peringkat kedua, orang Indonesia bukan menonton Facebook ataupun yang lainnya. Justru di peringkat kedua, orang Indonesia paling banyak menonton TikTok. Tercatat warga Republik Indonesia ini menghabiskan waktu 64,8 miliar jam di TikTok sepanjang tahun 2023. Ini ada kenaikan yang cukup fantastis dibanding tahun 2022, yaitu sekitar naik 33%. Jadi yang pertama, orang Indonesia banyak menghabiskan waktunya untuk menonton YouTube. Sekitar pada tahun 2023 69,9 miliar. Sementara untuk TikTok sebanyak 64,8 miliar. Aplikasi ketiga yang banyak ditonton oleh warga Indonesia yaitu aplikasi pesan singkat milik Meta, yaitu WhatsApp, dengan total penggunaan 59,1 miliar jam sepanjang tahun 2023. Aplikasi media sosial lainnya yaitu Instagram menduduki peringkat keempat ditonton oleh warga Indonesia, yaitu dengan durasi 28,4 miliar jam di platform berbagi foto dan video tersebut. Peringkat kelima diduduki oleh peramban atau browser Google Chrome. Jadi menurut data AI sepanjang tahun lalu, orang Indonesia menghabiskan waktu 26,6 miliar jam di aplikasi Google Chrome. Jadi secara umum, orang Indonesia sudah sangat-sangat parah kecanduan handphone dengan menghabiskan waktu rata-rata lebih dari 6,05 jam sehari dengan smartphone-nya, dengan gadgetnya, dengan tabletnya, dan lain-lain, terjadi pada tahun 2023. Dan angka tersebut sebagaimana sudah disampaikan di video yang lalu menempatkan Indonesia
menjadi ranking pertama, menjadi urutan teratas sebagai negara yang menghabiskan waktu terlama dalam menggunakan perangkat mobile per harinya. Sebenarnya ini sebuah juara bertahan bagi Indonesia. Piala bertahan yang sejak tahun 2020 Indonesia ini sudah menempati peringkat teratas sebagai negara yang warganya menghabiskan waktu terlama di dalam penggunaan handphone. Sehingga sejak tahun 2020 itulah rata-rata penggunaan HP setiap harinya meningkat. Contohnya seperti ini. Pada tahun 2020, rata-rata warga Indonesia menggunakan HP selama 5,63 jam per hari. Angka ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 5,99 jam per hari. Dan 6,14 jam per hari pada tahun 2022. Jadi fenomena ini terus meningkat sehingga pada tahun 2023 ya, Indonesia masih tetap mempertahankan sebagai juara pertama, ranking teratas, pemegang piala dunia dalam hal kecanduan HP yang sangat parah. Kenapa masyarakat lebih banyak menonton YouTube dibandingkan menonton TikTok, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain? Ini ditungkap di dalam sebuah analisis minat masyarakat pengguna platform YouTube sebagai media komunikasi digital yang terjadi masa kini dengan menggunakan responden sekitar 330 orang dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Secara psikologis, YouTube menimbulkan kemelekatan terhadap penggunanya. Jumlah ini mencapai 20,9% responden. Rinciannya, sebagian kecil pengguna YouTube sekitar 2,4% merasa mengalami ketagihan ekstrim terhadap YouTube. 18,5% mengalami ketagihan yang lebih rendah kadarnya. Namun sebagian besar tidak mengalami ketagihan parah. Terlebih menurut studi itu, sebagian besar masyarakat menggemari muatan hiburan, baik yang menjadi konsumen ataupun penonton pasif. Ini ada 56,8%. Maupun para pengelola yang aktif atau konten kreator atau produsen konsumen tersebut, yaitu 43,6%. Selain itu, warga Republik Indonesia pada dasarnya lebih suka menonton ketimbang membaca. Data UNESCO menyebut cuma 0,001% warga Indonesia yang memiliki minat baca. Artinya cuma 1 dari 1.000 orang Indonesia yang suka dan aktif membaca. Bagaimana cara membuat kecanduan? Di dalam sebuah pendapat seorang konselor klinis, masalah kecanduan hingga depresi ini mengungkapkan penggunaan YouTube yang berlebihan dapat membuat ketagihan karena sifat platform yang menarik, rekomendasi yang dipersonalisasi, dan hal-hal baru yang terus-menerus. Menurutnya, perilaku kecanduan teknologi ini berasal dari sistem penghargaan otak yang melepaskan hormon dopamin
selama aktivitas yang menyenangkan. Jadi sifat adiktif YouTube ini dapat dikaitkan dengan peran dopamin tersebut dan juga neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah sebuah senyawa kimia perantara antara sel saraf atau saraf dengan jaringan tubuh yang terkait dengan kesenangan dan penghargaan di otak. Saat kita menghadapi sesuatu yang baru atau menarik, otak kita ini akan melepaskan dopamin, menciptakan sensasi yang menyenangkan. Maka YouTube memanfaatkan hal itu dengan menawarkan aliran beragam video secara terus-menerus yang memenuhi minat spesifik pengguna, sehingga seiring itu menyebabkan pelepasan dopamin saat pengguna menemukan, menikmati, dan terlibat dengan konten. Jadi itulah kenapa yang menyebabkan masyarakat Indonesia adalah menduduki ranking pertama sebagai penonton YouTube selama tahun 2023. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.